Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Yang kali ini kita akan membahas yaitu al-hasan, hadis hasan. Langsung saja ta'rifuhu, definisinya ya. Secara bahasa lughatan huwa sifatun musyabbihah. Jadi lafaz hasan ini merupakan sifat musyabbihat dari kata al-husn, min al-husn, yaitu yang mempunyai arti bimakna al-jamal. Itu al-jamal, indah ya. Cakep ya. Kalau misal kita tunjukkan ke perempuan itu cantik atau ganteng, itu secara bahasa bimakna al-makna al-hasan. Kemudian B, istilahan ihtalafat aqwalul ulama fi ta'rifil hasani. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat mengenai definisi hasan di sini. Makna apa sih hadis hasan di sini? Nadzoron atau nadzoron, melihat, li'annahu, karena hadis hasan itu apa? Mutawasid, yaitu pertengahan bainas sahihi wad dha'ifi. Jadi hadis hasan ini merupakan tengah-tengah antara hadis sahih dan hadis dhaif. Wali anna ba'dahum, oleh karenanya sebagian daripada mereka, sebagian daripada ulama itu apa? Arrafa ahadu qismaihi, itu mendefinisikan salah satu dua bagian daripada hasan, hadis hasan. Jadi antara hadis hasan itu ada dua, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Sama seperti yang kemarin kita sudah bahas, yaitu sahih, ya, antara ada sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Wa sa'adzkuru ba'dha tilka ta'rifat, dan saya akan menyebutkan sebagian definisi-definisi. Jadi ntar di sini Ki Musannif Muhammad Tohan mau menyebutkan beberapa ta'rifat, beberapa definisi yang didefinisikan oleh para ulama mengenai hadis hasan. Summa akhtaru. Nah, kemudian ntar si Musannif di sini akan memilih ma'arahu, apa yang saya condong ya, apa yang menurut saya gitu loh, au faqo, yang lebih pas, lebih cocok, min ghairihi, daripada yang lainnya. Jadi ntar Imam Musannif di sini akan menyebutkan ini loh makna hadis hasan yang cocok, yang sesuai menurut saya. Oke, kemudian pertama beliau menyebutkan ta'rif daripada hadis hasan menurut Al-Khattabi, ta'riful Khattabi. Huwa ma'urifa makhrajuhu, yaitu hadis yang diketahui makhrajuhu. Ya apa ya, tempat keluarnya. Maksudnya tempat keluarnya di sini ya diketahui orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut gitu loh. Ya. Oh, ternyata ini loh yang meriwayatkan hadis ini. Dari ini ke sini ke sini ke sini sampai ke situ. Nah, itu. Washtahara rijaluhu, dan ya, para perawi, rijal di sini para perawi yang meriwayatkan hadis itu ishtahara, masyhur. Oh ternyata yang meriwayatkan itu. Nah, itu tadi masyhur ya, terkenal. Oh, yang meriwayatkannya itu Bung Karno, B.J. Habibie, terus Gus Dur, terus Pak SBY, terus Pak Jokowi. Nah, orang-orang itu terkenal kan. Kayak gitu maksudnya. Wa alaihi madaru aksarul hadis, dan rijalnya tadi itu memiliki pemahaman yang banyak mengenai hadis. Wa huwa alladzi yaqbulu aksarul ulama. Nah, ini hadis apa sih ta'rif di sini? Itu kebanyakan ulama menerima mengenai ta'rif hadis hasan di sini. Wa yasta'miluhu amatul fuqaha, dan keumuman para fuqaha menggunakan definisi hadis hasan itu kayak gitu. Apa yang didefinisikan oleh Imam Khattabi. Oke, itu ya. Jadi kalau
hadis hasan menurut Imam Khattabi yaitu diketahui perawinya dan perawinya itu apa? Terkenal. Itu yang disebut hadis hasan menurut Andal Khattab. Kemudian ta'rif Tirmidzi, definisi menurut Imam At-Tirmidzi. Yaitu apa? Kullu hadisin yurwa, setiap hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadbi. Jadi dalam sanadnya itu tidak ada orang yang menuduh kalau misal sanadnya itu bohong. Tidak ada. Jadi ketika misal ada meriwayatkan hadis, nah hadis tersebut tidak ada yang menuduh kalau misal sanadnya itu bohong. Sanad itu apa sih? Perawi hadisnya. Kemudian wala yakunul hadisu sadan, dan hadisnya itu tidak syad. Kita sudah bahas di atas mengenai syad itu ya syad ya. Jadi ada yang lebih baik daripada yang hadis itu. Jadi hadis ini ya hasan, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih utama lagi dibandingkan hadis itu. Kemudian wayurwa min ghairi wajhin nahwa dzalik, ya diriwayatkan daripada selain kadzib dan syad. Pokoknya hadisnya itu terlepas, yaitu tidak ada yang menuduh hadisnya itu kadzib atau syad. Fahuwa indana hadisun hasan. Nah, itu dari definisi di situ di atas, yaitu menurut kita itu kita sebut dengan hadis hasan. Oke, itu menurut ta'rifnya Imam Tirmidzi, yaitu setiap hadis yang tidak dilukai dengan kadzib dan tidak dilukai dengan syad ya. Tidak dituduh dengan kadzib dan syad kayak gitu. Oke, nah di sini ada ta'rif Ibnu Hajar. Beliau berkata wa khabarul ahad. Jadi hadis hasan itu khabar ahad binakli adli tamidab, dengan periwayatan seorang rawi yang adil. Binakli adli di sini artinya yaitu seorang yang meriwayatkan hadis tersebut adil, kemudian dhobit. Dhobit kemarin kita sudah bahas, yaitu ada dhobit sodr dan dhobit kitabah. Dhobit itu banyak hafalannya ya. Nah, jadi khobar ahad yang diriwayatkan oleh rawi adil, banyak hafalannya, kemudian bersambung sanadnya, tepung, muttasil sanad, ghairu mu'allal, tidak ada ilat dan tidak syad. Nah, di sini ta'rif dari sini itu kita sebut dengan ta'rif huwa sahih li dzatihi. Ya, ta'rif di sini nih itu merupakan definisi dari sahih ya, dari hadis sahih li dzatihi. Nah, tapi fa in khaffadhab. Tapi kalau misal hafalannya itu turun, rendah, turun derajatnya, maka menjadi hasan li dzatihi. Ya, menjadi hasan li dzatihi. Kalau misal tadi di sini binakli adli tamid dhabt, itu sahih li dzatihi, tapi khaffad dhabt maka kita sebut dengan hasan li dzatihi. Oke, itu ya. Jadi ketika misal standarnya turun daripada hadis sahih, maka menjadi hasan li dzatihi. Ya. Ada antar sahih li dzatihi, hasan li dzatihi. Qultu fa ka'annal hasan 'inda Ibnu Hajar huwa as-sahih. Jadi menurut Ibnu Hajar hasan itu sama seperti sahih ya, seperti hadis sahih. Tapi ketika idza khaffa dhabtu rawihi, maka itu disebut hadis hasan. Ketika hafalannya itu mengurang, hafalan si rawinya mengurang, maka itu disebut dengan hadis hasan. Ay qalla dhabtuhu. Itu mengurang ya, kredibilitas kehafalannya. Nah, ini wa huwa khairu ma urifa bil hasan. Nah, ini yang lebih baik ya, definisi yang lebih baik yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar mengenai hadis hasan di situ.
Nah, adapun ta'rif Khattabi, yang pertama tadi definisi Khattabi mengenai hadis hasan, fa'alaihi intiqadatun katsir. Maka ya ntar banyak kritikan gitu loh. Jadi kurang komprehensif, ya, kurang bisa menyeluruh maknanya. Nah, adapun ta'rifnya Hasan menurut Tirmidzi faqad arrafa ahadu qismil hasan. Jadi beliau mendefinisikan salah satu dua bagian daripada hadis hasan, yaitu apa? Wa huwa al-hasan li ghairihi. Itu hadis hasan li ghairihi, ya. Jadi tadi saya sudah bilang hasan juga ada dua, ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Wal aslu fi ta'rifihi, asal pada definisi daripada hadis hasan yaitu apa? Ayyu'arrafa al hasan lidzatihi. Yaitu didefinisikan hadis hasan lidzatihi. Ya. Jadi definisi yang di atas yang apa sih yang ki musannif wa khairu ma urifa bil hasan. Nah, di sini apa sih Ibnu Hajar menjelaskan idza khaffa dhabtu, ketika kedhobitannya itu menurun. Nah, ini diperuntukkan atau ditunjukkan kepada hasan lidzati, bukan hasan li ghairihi, ya. Jadi asal di sini, asal ta'rifnya di atas tadi itu diperuntukkan, ditunjukkan kepada makna atau ta'rif hasan li dzati, bukan hasan li ghairi. Kenapa? Li'annal hasan li ghairi, karena hadis hasan li ghairi itu dhaifun fil asal. Jadi hadisnya itu pada asalnya dia emang dhaif, ya, hadis dhaif. Tapi dia irtaqa, menjadi tinggi, naik, ya. Kepada apa? Kepada ila martabatil hasan, kepada level tingkatan hasan linjarihi bitta'addudi turuqihi, karena banyak metode, banyak cara yang banyak yang meriwayatkan. Sebenarnya hadisnya itu dhaif, tapi karena banyak yang meriwayatkan mengenai hadis tersebut, nah, naik dah tuh menjadi hasan li ghairihi. Oke, itu ya. Jadi kalau misal hadis hasan yaitu khafadhabtu rawihi, menurunlah kredibilitas si rawi. Nah, kalau misal hadis hasan li ghairihi, emang secara asalnya dia itu dhaif, tapi dia naik level karena apa? Karena banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya hadis innamal a'malu binniyat? Nah, padahal dalam periwayatannya yang meriwayatkan itu hanya satu orang, hadis gharib, ya. Nah, itu jadi ntar dilihat, ya. Nah, kemudian lanjut ta'rifu al-mukhtar. Nah, definisi yang Ki Musannif pilih al-mukhtar, yang dipilih wa yumkinu ayyu'arraf al-hasan. Ya, saya definisikan apa sih hadis hasan itu binaan. Binaan itu berdasarkan alama arrafahu bihi Ibnu Hajar, berdasarkan melatar belakangi terhadap apa yang sudah Ibnu Hajar definisikan mengenai bihi hadis hasan, yaitu bimayali, sebagai berikut. Yaitu apa nih hadis hasan yang lidzatihi, ya? Huwa ma ittasala sanaduhu, yaitu hadis yang dalam sanadnya itu bersambung, terhubung, ittasala nyambung, binaklil adl, dengan periwayatan rawi yang adil. Pertama, sanadnya nyambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian alladzi khaffa dhabtuhu, yang apa ya, kehafalannya si rawi itu khaffa, rendah, ya, an mislihi, dari sepadannya, ila muntahahu, sampai akhir, min ghairi syududin, bukan karena adanya syad, wala illah, bukan karena adanya illat, ya. Nah, itu ya, ini definisi daripada hadis hasan lidzatihi, yaitu sanadnya nyambung, perawinya adil, tapi dalam periwayatannya rawinya itu khaffa, ya, lebih rendah, an mislihi,
daripada yang sepadannya ila muntahahu. Kayak misal contoh nih, misal ada Zaid meriwayatkan hadis kepada si Umar. Nah, Zaid meriwayatkan hadis kepada Umar, tapi Umar itu dia tidak thiqah. Ya, tidak thiqah. Di antara syarat hadis sahih itu harus thiqah. Nah, kemudian Zaid meriwayatkan kepada Umar tapi tidak thiqah. Umar meriwayatkan hadis itu juga kepada Khalid. Nah, karena si tadi Umar meriwayatkan hadis, tapi posisi kondisi dianya itu tidak thiqah, itu loh yang menyebabkan hadisnya itu menjadi hasan lidzati. Nah, kalau misalnya masuk di sini, yaitu apa? Huwa hukmuhu, status daripada hadis hasan itu seperti hadis sahih ya, fil ihtijaj bihi, dalam dijadikan argumentasi, dalam jadikan hujjah. Wa in kana dunahu fil quwwah, ya meskipun hadis hasan itu lebih rendah di dalam di dalam kekuatannya kalau misal dibandingkan dengan hadis sahih. Oleh karenanya lidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Oleh karenanya ya semua para fuqaha menjadikan hadis hasan itu bihi sebagai hujjah, argumentasi. Wa amilu bi, dan mereka menerapkan itu ya. Wa 'alal ihtijaji bihi mu'dhamul muhaddisin wal usuliyin. Ya sebagian besar para muhaddis dan para usul yang menjadikan hadis hasan itu sebagai hujjah, sebagai alat argumentasi dalam misal kita beribadah. Oh, ini loh ada hadis ya, hadis hasan gitu. Illa man syadda minal mutasaddidin, kecuali ya ada beberapa orang yang keras nggak mau menjadikan hadis hasan ini sebagai sebagai dalil argumentasi dalam beribadah. Misal hadis hasan menyebutkan memerintahkan sedekah, tapi ada orang yang enggak, ini hadis hasan, enggak mau menerima gitu lah, kayak gitu. Tapi ada juga waqad adrajahu ba'dul mutasahilin. Jadi ada juga sebagian orang yang memudahkan itu memasukkan hadis hasan itu pada model atau pada macam hadis sahih, memasukkan hadis hasan ini kepada hadis sahih. Seperti siapa? Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, kayak gitu ya. Jadi orang-orang ini memasukkan hadis hasan itu kepada kriteria hadis sahih. Maqaulihim, samping mereka berkata bahwasanya ya hadis hasan itu emang bukan sahih yang jelas gitu loh. Pertama, ya beliau pun memasukkan, tapi beliau mengatakan juga kalau misal hadis hasan di sini ya emang bukan hadis sahih yang real ya. Udah 18 menit. Ya, ini satu lagi contoh. Misaluhu ya. Misalnya ma akhraja at-Tirmidzi, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Umran al-Juni an Abi Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi Hadra al-Adwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannah, sesungguhnya pintu-pintu surga tahta dilalis suyuf, itu berada di dalam di bawah bayang-bayang pedangnya. Nah, hadis ini merupakan hadis fahadal hadis qala anhu at-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini yaitu hadis hasan gharib. Nah, wa kana hadal hadis hasan, kenapa sih di sini disebut dengan hadis hasan? Li anna rijala ya isnadi al-arba'ah, karena seorang perawi sanadnya yang 4 tadi disebutkan itu siqah, semuanya siqah, tapi terdapat illa Ja'far, ada satu yang bukan siqah ya, illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, fa innahu hasanul hadis. Oleh karena lidzalika nazala hadis an martabatis sahih ila hasan. Kalau misal 4-4-nya itu siqah, ya berarti disebut dengan hadis sahih, karena ada satu dari perawinya tadi yang 4 itu enggak siqah, maka turun derajatnya menjadi hasan.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau misal ini bermanfaat buat teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.